Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Floba Morata, Indonesia Timur, Penyangga Nusantara, NKRI, harga mati, Pancasila, ideologi sejati. Salam presisi. Saya Dodi Eko Wijayanto, Esa, M.Hum. Pada kesempatan siang hari ini, sudah beberapa kali kita akan jumpa pada podcast Talkshow Binmas Turangga, Polda Nusa Tenggara Timur yang kesekian kalinya. Siang hari ini hadir di tengah-tengah kita yang tidak asing lagi, terutama masyarakat Nusa Tenggara Timur. Bapak Kapolda Nusa Tenggara Timur, Bapak Irjen Polisi Dr. Setio Budianto, SH.MH. Selamat siang, Jenderal. Selamat siang, Pak Dodi. Selamat siang semuanya para pemirsa Talkshow Podcast Binmas Turangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Jenderal, kesempatan ini luar biasa. Baru ini Jenderal datang pada kesempatan talkshow dalam bentuk podcast yang telah kita sampaikan beberapa kali ini. Pada siang hari ini Jenderal akan bincang-bincang dengan kami, terutama kita akan berbicara tentang strategi Polri dalam menjaga Kamtipmas yang aman dan kondusif, tentunya di wilayah Kepolisian Nusa Tenggara Timur. Jadi karena tentu kita melihat berapa jumlah polisi yang ada, apakah sudah sesuai dengan di SPP-nya dan bagaimana strateginya. Kira-kira itu yang ke depan 30 menit akan kita bincang-bincang. Terima kasih. Mohon izin, Jenderal. Ya, baik, terima kasih Pak Dodi dan seluruh pemirsa. Saya sampaikan bahwa kalau kita bicara tentang masalah strategi itu ada sebuah cara atau cara bertindak, ya, bagaimana cara bertindak untuk bisa menciptakan masalah keamanan, ketertiban di lingkungan masyarakat. Kuncinya kan di situ dulu ya, Pak Dodi. Kemudian bicara secara struktural atau organisasi, Polda Nusa Tenggara Timur itu memiliki Polres ada 21. Ya, 21 Polres. 1 Polresta yang baru terbentuk. Kemudian 20-nya adalah Polres. Nah, dari itu kemudian ada lagi satuan bawahnya. Satuan bawahnya itu ada 132 polsek dan 31 polsubsektor. Banyak sekali sebenarnya gitu. Ya, gitu. Ya, tapi kalau bicara banyak Pak Dodi dibandingkan dengan geografisnya memang ya belum seimbang. Siap. Kita bicara dari sumber daya manusia ya. Sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia itu ada 10.767 jumlah Polri. Jumlah anggota Polda NTT secara keseluruhan. Tapi apakah ini sudah sesuai dengan DSPP-nya yang harus? Ya, kita sesuai? bicara DSPP ya. Kalau DSPP itu kan sebetulnya yang idealnya. Siap. Gitu. Idealnya sebenarnya 25.539 itu idealnya. Kalau misalkan itu kita bicara polis rasio sebagaimana yang diatur oleh PBB itu belum ideal karena baru 42% gitu perbandingan antara polisi dengan jumlah masyarakat ya, karena jumlah masyarakat memang tidak banyak. Nusa Tenggara Timur itu hanya 5.500.000 sekian, tapi kemudian daerahnya yang luas tersebar dari beberapa pulau. Nah, oleh karena itu dengan kondisi tersebut tentu ada perbedaan strategi penanganan yang dilakukan oleh Polda NTT dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Pastinya kita juga harus mengedepankan masalah kearifan lokal gitu ya. Kemudian ada istilah lagi local boy, local job gitu ya. Local job. Ya, kalau bisa orang-orang yang masuk polisi, terutama untuk yang rekrutmen dari reguler bintara yang disekolahkan di SPN Polda NTT ini, nanti penempatannya dikembalikan. Dikembalikan di wilayah Polda NTT. Tapi juga itu tidak kemudian 100%, artinya serta-merta. Pasti kita ada proses ya, ada kiranya kita juga memberikan masalah masih actionnya, kemudian kita melihat juga dari sisi kita lihat psikologinya seperti apa gitu. Nah, nanti baru kita melakukan penempatan. Jadi tidak
serta-merta nanti pasti lulus ditempatkan di sini, kadang bisa tidak. juga di Polda lain karena Ya, seluruh anggota Indonesia. Polri Ya. itu kan sudah siap. melakukan ibaratnya semacam kontrak Kontrak, lah, ya. gitu ya. Sudah ada license yang dia tanda tangani, siap ditempatkan di mana saja, siap bertugas di mana saja. Siap. Pak Dodi. Jadi kalau nggak boleh pilih, Iya. gitu. Tadi yang menarik Pak Kapolda sampaikan ada kearifan lokal juga menarik. Sesuatu yang perlu karena didekati gini, oleh masyarakat begitu. ya karena gini, tentu kita harus mengedepankan masalah kearifan lokal. Ya, namanya penanganan Kamtibmas yang harus kita kedepankan pasti adalah unsur preventif. Sebelum kita melakukan unsur preventif, kemudian represifnya. Nah, ini kita kembali kepada tugas kepolisian sebagaimana Undang-Undang Kepolisian di pasal 13. Di situ disebutkan memelihara Kamtibmas. Kemudian ada penegakan hukum, ya. Kemudian yang berikutnya adalah perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, tapi kita juga memperdomani satu hal yang sudah menjadi program Bapak Kapolri, yaitu Polri yang presisi. Transformasi Polri menuju yang presisi. Transformasi saya artikan sebuah perubahan, sebuah hijrah. Nah, presisinya ya prediktif, yaitu kemudian responsibility, dan yang terakhir adalah bagaimana kita melakukan hal-hal yang bisa diketahui oleh masyarakat, transparansi, berkeadilan. Tapi ini luar biasa loh Pak Kapolri punya program ini, sampai kemana-mana, sampai masyarakat umum saja kalau ketemu itu presisi. Oh, ini rupanya dari Pak Kapolri ini sudah dicetuskan seperti ini. Ini luar biasa, sampai kemana-mana. Jadi masyarakat kecil juga kenal. Ya, programnya banyak sekali. Kegiatan, aksi dan sebagainya, dan itu menjadi program yang betul-betul dievaluasi secara reguler. Artinya tiap bulan kita mengirimkan laporan kegiatan, kemudian feedbacknya juga ada tim supervisi yang dari Mabes Polri melakukan pengecekan baik secara on the spot ya, atau mungkin pengecekan secara data, sehingga apa yang dilakukan oleh Polda NTT termasuk dengan jajarannya gitu. Jadi tanggung jawabnya secara komando, rantai komandonya jalan gitu. Polsek melaporkan kepada Polres gitu ya, kemudian Polres melaporkan kepada Polda, dan kini Polda melaporkan kepada Mabes Polri. Jadi artinya kan tidak hanya percaya pada data yang dikirim saja, jadi ada personel yang ditugaskan untuk melihat dari dekat seberapa jauh yang telah dilaksanakan di Polda Nusa Tenggara Timur. Siap, ini mantap itu. Jadi saya tegaskan sedikit lah masalah, sekali lagi permasalahan yang terjadi kembali ke soal strategi tadi, bagaimana kita strategi menghadapi permasalahan yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur ini sebetulnya adalah permasalahan yang bisa saya sebutkan ya masih konvensional. Tidak pidananya masih hal-hal yang sifatnya umum gitu. Nah, kemudian banyak juga kejadian-kejadian itu juga merekan masyarakat Nusa Tenggara Timur ya, banyak masalah-masalah konflik sosial yang diawali dari permasalahan-permasalahan kecil gitu. Nah, ini bisa dampaknya menjadi besar. Oh, jadi bermula dari permasalahan kecil, mungkin keluarga, lingkungan, begitu Jenderal, kemudian bisa juga berkembang dari masalah-masalah sampai tingkat desa, sampai berkembang begitu. Iya, itu yang menjadi tantangan buat kami. Makanya dalam direktif saya itu penanganan konflik sosial adalah yang paling pertama, gitu ya. Karena saya melihat kalau konflik sosial ini tidak segera dikendalikan sejak dini, gitu, maka ini akan menjadi besar. Iya, rentetannya makin besar gitu. Jadi ada permasalahan misalkan jauh lah ya. Tentu rentang kendalinya menjadi tanggung jawab Kapolsek atau Kapolres untuk segera turun ke lapangan, melakukan penanganan dengan cepat dan harus tuntas. Gitu. Harus tuntas. Iya, gitu. Jangan kemudian setengah-setengah. Ibaratnya anggota yang di lapangan melaporan, komandan sudah selesai gitu ya. Tapi ternyata di bawah itu barangnya masih ada. Gitu. Kadang juga yang nakal pura-pura sudah dilaksanakan padahal belum. Gitu. Nah, di satu sisi permasalahan seperti itu ya, dengan keterbatasan tadi bahwa jumlah anggota hanya 10.767 dibandingkan dengan latihan gratis, pastinya Polri tidak bisa atau Polda NTT tidak bisa bekerja sendiri gitu.
tentu membutuhkan semua nih rekan-rekan masyarakat gitu ya, bapak, mama semua, adik, tante semua untuk bisa Dilibatkan. gitu dan melibatkan diri gitu. Ada apa ya? Ada kepedulian, ada kepekaan untuk bisa bertanggung jawab lah terhadap masalah Kamtipmas. Memang itu suara itu pernah disampaikan juga Iya. oleh Binmas waktu itu saya dengar di masyarakat bahwa keamanan itu jangan merasa sebagai kewajiban tapi kebutuhan. Betul Jenderal? Oh iya, Jadi kebutuhan. menjadi kebutuhan masyarakat itu Iya, sendiri. itu kan sudah saya kira dari bicara tentang teori kebutuhan ya. Kebutuhan, siap. Masyarakat kan membutuhkan masalah sandang, pangan, papan. Sandang pangan papan. Iya, Siap. itu sudah umum semuanya. Sudah umum. Tapi segala sesuatunya itu tidak akan menjadi nyaman kalau masalah keamanan kemudian terganggu. Iya, betul. Iya, gitu. Berarti harus aman. Ya. Semua harus aman dan nyaman gitu. Setelah aman dan nyaman, masyarakat bisa beraktivitas, melakukan dari mulai bangun tidur sampai kemudian tidur lagi. Dan masyarakat tidur pun kami jagain. Anggota masih ada yang patroli di lapangan. Siap. Gitu. Jadi masyarakat tidur. Masyarakatnya tidur, polisinya tidak tidur. Ya, yang melaksanakan tugas Melaksanakan on tugas, duty, siap. yang di lapangan ya sesuai dengan jadwal itu tetap melaksanakan patroli gitu ya, karena kan itu bagian pada pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat. Ya tadi gitu. disebutkan tadi sesuai dengan undang-undang kepolisian tadi tugas pokok yang pertama kan malah justru Harkamtipmasnya baru penegakan hukum. Dan ini yang luar biasa. Jadi ini sangat terkait dengan bagaimana potensi masyarakat yang ada, kemudian tadi disebutkan sebagai kearifan lokal yang ada, polisi bisa berkomunikasi dengan bagus gitu. seperti itu, Jenderal. Ya, karena kan masalah konflik sosial ini sekali lagi ya banyak lah. Mungkin saya tempatkan gradasi konflik sosial pada yang pertama. Yang pertama. Ya, tapi masih ada beberapa permasalahan yang kemudian masih sering terjadi. Saya berikan contoh, hampir setiap hari saya mendapatkan laporan bahwa Polres, Polsek maupun Polda masih menerima. Itu laporan masalah tindak pidana asusila, kemudian masalah hate speech gitu ya, masalah yang ujaran kebencian yang disampaikan melalui sosial media gitu. Nah ini itu salah satu perilaku ya. Abuse IT gitu ya, gitu. Penyimpangan terhadap teknologi informasi sudah sedemikian maju, sedemikian bermanfaat, tapi kemudian digunakan oleh orang-orang tertentu yang menyalahgunakan jempolnya untuk kemudian menyakiti. Ya. Hanya gara-gara begini saja. Iya, betul Pak Dodi. Tidak sadar bahwa apa yang dilakukan itu, yang pertama mungkin bisa menyakiti, bahkan sampai mengganggu persatuan. Kalau kita tidak kemudian ya sekali lagi harus bijak lah gitu ya supaya jangan sampai. Terus tadi saya sampaikan masalah juga asusila, saya lihat masih hampir terjadi tiap hari ada laporan masalah banyak sekali asusila. di Nusantara Timur asusila ini. Ya, nah makanya seperti kemarin ya yang kami laporkan ke Mabes itu ada anggota yang di wilayah TTU yang kemudian mengembangkan buah nira itu menjadi gula merah, ya yang biasa dikonsumsi mereka produksi secara tradisional untuk minuman menjadi minuman yang agak sedikit memabukkan atau banyak memabukkan, kemudian menjadi produktif menjadi suatu gula merah. Menurut saya harusnya itu bisa dilakukan oleh semua masyarakat, jangan kemudian disalahgunakan menjadi minuman yang memabukkan, karena dampaknya yang pasti buat dirinya sendiri juga tidak baik, kesehatannya, buat masyarakat lingkungan dan seterusnya, mungkin juga ada arogansi, emosi dan sebagainya. KDRT juga tuh, Pak Dodi. KDRT juga ya, banyak juga di sini. Termasuk KDRT juga, Pak Dodi itu. KDRT juga cukup banyak lah gini. Ya artinya mungkin karena saya melihat bahwa salah satu budaya masyarakat di NTT mungkin laki-laki memegang peranan gitu, kemudian tapi penerapannya agak sedikit menyimpang lah menurut saya gitu. Seharusnya kan tetap memperhatikan bahwa ada kesetaraan gender, penghargaan terhadap wanita, penghargaan terhadap anak, itu juga harus menjadi perhatian semua buat masyarakat gitu. Jangan kemudian ada suami perilakunya menyimpang, melakukan kekerasan terhadap anak dan istrinya gitu. Itu selain ada dampak fisik, luka segala macam, tapi juga menimbulkan aspek psikologis yang akan membekas
sampai anak itu menjadi dewasa, dan resikonya dia pun akan melakukan hal yang sama nanti terhadap keturunannya. Gitu. Oh, bisa begitu. Iya, karena kan terekam memorinya di alam bawah sadarnya kan terekam ya. Bahwa saya dulu waktu kecil saya digitukan, gitu bisa nah, Iya. begitu dia besar pun akan melakukan Pada hal saat yang sama. besar dia akan melakukan juga yang serupa. Iya, seperti karena kan itu. semacam ya itu kan didikan orang tua lah, orang tuanya Baik. cara mendidiknya seperti itu, kemudian melihat mungkin ya orang tuanya atau ibunya atau mamanya dikerasin seperti itu pasti Iya, kalau anaknya tidak, melihat. ya kalau tidak berada pada lingkungan yang bisa membina dia dengan baik, maka perilaku itu kemungkinan akan bisa berulang. Seperti yang kita ketahui dan disampaikan Jenderal tadi bahwa Iya. seperti itu kondisinya masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Iya. Balik lagi kepada tema kita kan strategi. Nah, Iya. kira-kira apa strateginya untuk menghadapi yang seperti ini? Ya, saya sebutkan sebenarnya secara tidak langsung sebenarnya strategi besarnya itu sudah saya sampaikan, gitu ya. Jadi pola-polanya itu kami kan memiliki beberapa fungsi ya yang ada di kepolisian itu. Ya, ada fungsi yang sifatnya adalah melakukan tindakan preventif seperti yang dilakukan oleh Direktorat Bimas ya. Kemudian Direktorat Operasional lah. Direktorat Operasional kan ada beberapa tuh, ada Bimas, ada Pol Airut, kemudian ada reserse, ada reserse narkoba, kemudian ada lantas dan sebagainya, banyak lah, dan masyarakat saya yakin semua sudah tahu. Nah, mereka-mereka lah strateginya melakukan langkah-langkah yang pertama pasti adalah preemptif. Itu pasti kami prioritaskan dan kami kedepankan. Gitu. Nah, derajatnya kemudian kalau misalkan itu tidak tuntas, tidak selesai, baru kita meningkat pada tindakan preventif. Gitu. Nah, bagaimana caranya? Ada pencegahan, gitu ya, ada himbauan dan sebagainya, ada public speaker yang sudah disampaikan, sampai kemudian tindakan represif. Nah, mohon maaf nih kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur, kami tentu melakukan tindakan represif sifatnya penegakan hukum, aturannya adalah undang-undang. Siap. Gitu. Melaksanakan tindakan penegakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Gitu. Tidak ada diskriminasi, tidak ada intervensi, semua para penegak hukum melakukan sesuai dengan ketentuan. Dasarnya adalah undang-undang. Kemudian ya kita bicara namanya organisasi besar dengan jumlah anggota yang 10.767, pastinya adalah oknum yang kemudian sedikit melakukan penyimpangan. Tapi masyarakat jangan khawatir, ada bidang provisi dan pengamanan atau propam atau provos. Nah, itulah nanti tugasnya mereka yang akan melakukan menerima pengaduan dari masyarakat kalau ada anggota yang melakukan penyimpangan. Dan yakin bahwa kami akan melakukan tindakan secara tegas sepanjang bahwa bisa dibuktikan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota. Jadi kalau misalnya anggota polisi ada perilaku menyimpang kan masyarakat bisa mengadukan. Pasti. Mengadukan. Iya. Bahkan aplikasinya ada. Siap. Gitu, siap. sampai ke Mabes, dan laporan itu sekarang masyarakat bisa melaporkan itu ya melalui aplikasinya Propam Mabes Polri. Nanti Mabes Polri itu yang akan menanyakan kepada kami, ini ada masalah pengaduan seperti ini, laporkan segera tindakannya apa yang sudah diambil. Iya. Gitu. Karena dulu itu kan terkesan waktu kita kecil itu polisi itu, wah kalau kamu tidak mau tidur nanti ada polisi, kalau kamu nanti tidak mau makan ada polisi. Jadi untuk nakut-nakuti waktu kita masih kecil dulu. Nah, sekarang ini polisi itu sudah memang, mulai pembaharuan saya seperti kira ini. itu kan sebuah paradigma lama. Paradigma lama. Ya, kita kan Pak Polri ini sekarang kan ibarat kata segala sesuatunya sudah transparansinya sudah luar biasa lah gitu. Menurut saya kemajuan atau perubahan transformasi yang saya sebutkan tadi, sebuah proses perubahan atau hijrah itu sudah sangat luar biasa. Perkembangannya sudah sangat maju, masyarakat bisa melihat, bahkan sekarang seperti yang dilakukan oleh Direktorat Intelkam, Pak Dodi, gitu. Orang yang membuat SKCK, kalau dulu mungkin harus mengantri, ya kemudian menunggu dan lama dan sebagainya, butuh proses, butuh waktu dan lain. Kalau sekarang ada, hasilnya selesai nanti diantarkan. Wah, ini luar biasa. Petugasnya yang akan mengantarkan alamatnya jelas, diantarkan. Gitu. Kita sudah memberikan sebuah pelayanan itu yang kita maksimalkan lah. Gitu. Maksimal. Ada Iya. pelayanan sudah maksimal, kemudian juga
memberikan ruang kepada masyarakat yang tidak Betul. puas dengan pelayanan polisi, kemudian Iya. apabila ada perilaku yang menyimpang, masyarakat Iya. juga bisa menyampaikan, Iya. baik bisa lewat apa tadi, lewat aplikasi, Iya, sudah ada juga bisa kan di sini ada dilakukan. inspektorat pengawasan daerah. Ya, ada Itwasda itu. Nah, di situ ada para auditor, ada pengawas, pengaduan-pengaduan semuanya juga bisa ke situ. Ya, nanti diteliti mana ini yang harus masuk ke bidangnya Itwasda, mana masuk ke Bipropam, ya. Semuanya pasti kami tangani secara ini. Kalau mungkin masalah ada keterlambatan, ada delay, ya, itu bukan karena sebuah kesengajaan, sebuah penundaan, tidak gitu. Tapi kita tentu ada mana yang lebih diprioritaskan, mana yang lebih didahulukan, mana yang lebih penting gitu. Tapi kami yakinkan bahwa semuanya penting. Ini Iya. begini, Chandra, mohon izin, kelihatannya menarik pembicaraan kita ini karena kita juga sahabat Bimas dimanapun berada mengikuti. Iya. Ini rupanya sudah ada kayak pertanyaan yang muncul iya. dari masyarakat. Oke. Ini namanya Ed Pujiastuti Lomi. Iya. Pertanyaan, apa saja sih ancaman yang sering dihadapi oleh kepolisian Polda NTT? Tadi Iya, mungkin iya. sebagian sudah disebutkan oleh Jenderal tadi. Iya. Yang pertama itu. Ya, saya kira kalau bentuk masalah ancaman itu kan Ada dua pastinya ya, ancaman yang nyata maupun ancaman yang tidak nyata. Kalau yang nyata yang saya sebutkan tadi, yang sudah kelihatan gitu ya, bentuk-bentuknya tidak pidana. Nah, kalau tidak nyata itu di bawah permukaan, seperti masalah-masalah radikalisme. Tapi kita beruntung ya bahwa masyarakat Nusa Tenggara Timur itu masalah toleransinya sangat luar biasa. Ya, makanya sering Bapak Gubernur menyebutkan NTT adalah Nusa Terindah Toleransi. Nusa Terindah Ya, Toleransi. artinya begitu kuatnya lah masyarakat. Kalau dibandingkan dari sisi persentase pemeluk agama, gitu, Katolik itu ada 54%, gitu, paling banyak, gitu. Kemudian Kristen ini sekitar hampir 30. Muslim itu kalau nggak salah itu berdasarkan data dari Kanwil itu sekitar 8% lah. 8%? Iya, iya, kecil gitu. Kecil. Tapi artinya dengan jumlah persentase yang besar dan ada yang kecil tadi, saya melihat bahwa aspek kerukunan agama Luar yang biasa. kalau itu mungkin di tempat lain bisa menjadi sebuah ancaman ya, Ya. seperti yang ditanyakan oleh Pujiastuti tadi. Tapi kalau di sini menurut saya semuanya baik, itu semua karena kebesaran hati dari seluruh masyarakat ini untuk bisa saling menerima dan saling menghargai. Gitu. Jadi sahabat Bimas yang tanya tadi sudah terjawab. Yang pertama Iya. itu yang kedua lagi nih. Taufik Handalan. Oh ya apa? Taufik Handalan. Seberapa jauh kemampuan personil kepolisian Polda NTT yang sudah ada dalam mewujudkan Siskamtipmas yang aman dan kondusif di NTT? ya Tadi kalau sebagian bicara disebutkan. masalah kemampuan personil ya, Pak Dodi ya. Siap. Ya, memang kemampuan personil tentu tidak pernah akan sama. Nah, itu namanya kemampuan sumber daya manusia itu semuanya kembali kepada individunya masing-masing. Gitu. Bagaimana mereka mau mengimprove, gitu, mau meningkatkan supaya bisa grow up, gitu, bisa berkembang, yang mungkin kurang menjadi baik, yang baik lebih baik dan seterusnya. Nah, tapi salah satunya saya menekankan kepada para direktur, para karo dan pejabat utama yang ada di Polda, termasuk kepada para Kapolres untuk banyak melakukan latihan-latihan. Gitu. Karena sebenarnya ada 3 hal yang paling utama yang selalu saya tekankan kepada mereka. Yang pertama adalah masalah knowledge. Itu yang paling pertama. Pengetahuan itu nomor 1. Tapi pengetahuan tidak diikuti dengan sebuah skill, keterampilan, gitu, maka itu menjadi sia-sia. Hanya teori saja, Iya. tapi suruh praktek sudah bisa. Iya, betul gitu. Ya, jadi kalau sudah cuma bicara teori, prakteknya Tidak cuma bisa. ya begitu-begitu aja, seperti mungkin ya mohon maaf saja. Ya, Iya. jago kandang lah ibaratnya gitu ya. Ya. Seperti kalau kita misalnya kasih teori bagaimana cara mengemudi dipelajari sampai tuntas tapi tidak pernah dipegangi mobil, Iya, ya sama cocok. saja. Betul itu, Pak Dodi. Iya, toh. Analoginya Siap, seperti siap. itu. Nah, Kemudian satu lagi, setelah tadi saya sampaikan knowledge, skill, satu lagi yang paling penting adalah attitude-nya. attitude, ya. Ya, bagaimana mereka berperilaku, bersikap, berhadapan dengan masyarakat. Karena kalau misalkan sudah punya skill, sudah punya knowledge dan sebagainya sampai dengan attitude itu kemudian ya tidak saling melengkapi, Iya. ya pasti ada hal-hal yang tidak pas. Ya karena kan polisi ini figur juga di masyarakat. Jadi kalau berperilaku mungkin ya Jenderal, perilakunya Iya. kurang bagus kan
wah polisinya kok kayak begitu ya. Iya. Tapi kalau polisinya bagus, syukur-syukur dia juga bisa menjadi tokoh, Iya. bisa mempelopori di bidangnya masing-masing, bidang Betul. agama misalnya kan. Iya. Masyarakat seneng loh kalau melihat seperti itu. Wah Iya. ini polisi ini kok juga kedekatannya sama Tuhan juga bagus, pasti masyarakat juga senang. Setuju, betul. Pak Siap, Adi. Jenderal, Karena siap, gini, siap. Kan sebetulnya polisi ini adalah sebuah bayangan daripada masyarakat itu sendiri. Ya, bagaimana perilaku masyarakat itu juga akan mencerminkan bagaimana perilaku pada Polri itu sendiri. Gitu. Jadi tentu saya berharap bahwa ini terutama kan saat ini Polri kan sudah road to 76 ya, peringatan Hari Bayangkara yang ke-76. Nanti gongnya itu di 1 Juli 2020 gitu ya. Nah, berkaitan dengan itu temanya adalah Polri yang presisi mendukung transformasi struktural reformasi, kemudian juga untuk mewujudkan Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Iya, gitu. Kita pastinya di situ ada di dalamnya itu adalah terkait masalah pemulihan ekonomi, kemudian reformasi struktural untuk Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh. Artinya bagaimana Polri bisa mendukung dalam situasi ini kan masih pandemi ya. Pandemi. Ya, Siap. gitu kita beruntung lah. Masyarakat, kepatuhan masyarakat di NTT juga cukup tinggi, kemudian kasus aktif juga rendah sampai dengan hari ini di bawah angka 5 yang terpapar COVID gitu, kemudian bor ICU-nya juga negatif, tidak ada yang terisi gitu, angka kematian juga sampai dengan bulan ini sudah semakin rendah, tapi saya tetap berharap bahwa masyarakat tetap bisa prokes gitu. Ya, protokol kesehatan Ya. jangan sampai lupa. Masih ada satu lagi nanti. Oh, iya. Dia kan udah dijawab ngambek nanti. Iya. Masyarakat ini Dominingus Bintang namanya ini. Menurut Bapak bagaimana sistem pergantian pola bila pola yang sudah ada kurang berhasil? Artinya tadi kan pola yang selalu digunakan kemudian kurang berhasil, apalagi pola yang Ya, yang kedua yang pastinya dilaksanakan. evaluasi dan analisa lah. Oh, siap. Gitu, itu yang paling utama. Gitu, karena sebuah cara itu bisa berhasil atau tidak berhasil kan kadangkala sudut pandang mana yang kita mau pakai, sudut pandang kita sebagai orang yang melakukan atau sudut pandang orang yang kemudian mendapatkan dampak daripada apa yang kami lakukan gitu. Nah, kembali kepada soal pertanyaannya apa Bang Domingus ini kan, bagaimana pergantian pola-pola ini, pola ya prinsipnya sebenarnya sekali lagi kita fleksibel gitu. Polisi itu melakukan tindakan pembelaan Kamtibmas, penegakan hukum dan sebagainya itu fleksibel. Tapi kalau masalah penegakan hukum ya pasti strike gitu, karena aturannya sudah jelas gitu. Tapi yang memelihara Kamtibmas, pelindungan pelayanan dan pengayaan kepada masyarakat itu kita lakukan sesuai dengan kebutuhan. Mantap. Gitu. Jadi ini sebelum nanti berakhir saya sampaikan ini, boleh nih saya sampaikan sebuah pantun ini Pak Kapolda. Oh, silakan. Mari. Ini mewakili Iya. masyarakat NTT. Iya. Ini, pantunnya bunyinya begini. Iya. Membeli mangga di Pulau Rote. Cakep. Mendapat sapi berwarna merah. Cakep. Ya. Saya bangga dinas di Polda NTT. Luar Ya, biasa. suasananya damai, masyarakatnya ramah tamah. Iya. Terima kasih. Jadi kita bikin terima senang kasih, dengan terima kasih. masyarakat NTT ini. Ya. Itu Jenderal, jadi bincang-bincang kita, sahabat-sahabat Bimas dimanapun berada. Iya. Kali ini nanti sebagai penutup Pak Kapolda memberikan statement atau pesan-pesan kepada masyarakat luas Iya. yang bisa dimonitor. Iya. Demikian Jenderal, nanti Baik. ada pesan-pesan kepada masyarakat sebagai closingnya ini. Iya. Silahkan Jenderal. Baik, terima kasih seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur yang saya hormati dan saya cintai, saya muliakan semuanya. Berhubungan dengan mendekati hari peringatan Bayangkara yang ke-76, pertama saya mengucapkan terima kasih atas segala dukungan dari masyarakat kepada Polda Nusa Tenggara Timur dan seluruh jajaran. Saya juga menyampaikan permohonan maaf kalau masih ada kekurangan dalam pelaksanaan tugas, tapi itu sebagai sarana dan cambuk buat kami semuanya untuk bisa melakukan yang lebih baik dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada seluruh masyarakat. Saya berharap bahwa masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya bisa tetap menjaga situasi Kamtibmas yang sampai dengan hari ini dan mudah-mudahan sampai dengan hari-hari selanjutnya tetap aman, tertib, dan kondusif. Mari kita ciptakan
situasi yang sudah aman, tertib, dan kondusif ini menjadi sebuah hal yang keniscayaan, sebuah hal yang terus tetap kita pertahankan supaya pelaksanaan kegiatan aktivitas masyarakat di sini dapat dilaksanakan dengan aman dan nyaman. Terima kasih. Terima kasih Pak Kapolda atas Terima kasih, waktunya. Pak Dodi. Siap. Kami mewakili masyarakat di Nusa Tenggara Timur ini bangga dengan keberadaan polisi yang selalu eksis Mudah-mudahan. di mata masyarakat. Terima kasih sahabat Bimas semuanya. Demikian bincang-bincang kita dengan Pak Kapolda Nusa Tenggara Timur. Mudah-mudahan membawa berkah. Saya kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve om santi 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 om.